Maka Rasul pun berkata, huwa min ahlil jannah, dia penduduk syurga. Abu Hurairah mentaklik kejadian ini, beliau berkata, walam yusalli lillahi qattu. Padahal dia nggak pernah sholat kepada Allah, satu kali sholat nggak pernah, kata Abu Hurairah. Tapi wajibat, tapi telah wajib atasnya syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Lanjutkan masih di perang Uhud ya. Mada isti'dad abtalul muslimin lil qital hatta nihayat al-ma'arakah. Ini kesiapan, gambaran kesiapan atau gambaran semangat para kaum muslimin yang dimana mereka sudah siap untuk meneruskan peperangan sampai habisnya, yakni sampai akhir peperangan. Fi hadhihi as-sa'ah al-akhirah waqa'at waqa'atan tadullan 'ala mada isti'dad abtalil muslimin lil qital. Di masa-masa terakhir perang ini terjadi dua kejadian yang menggambarkan ya betapa kesiapan para prajurit kaum muslimin untuk meneruskan peperangan, wa madastimatatihim fi sabilillah, dan betapa mereka sangat justru mengharapkan kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kisah diceritakan sama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kuntu fi man kharaja minal muslimin falamma ra'aitu tamthilal musyrikin biqatlal muslimin qumtu fatajawaztu. Fa idza rajul minal musyrikin jama'a al-la'mah yajuz al-muslimina wa huwa yaqul istawsiqu kama istawsaqat juzr al-ghanam. Ya. Aku termasuk orang yang ikut serta di dalam perang Uhud, ya. Ketika aku melihat mulai para kaum musyrikin merusak jenazah kaum muslimin, tanfil yang kemarin kita ceritakan ya, dikelet-kelet, dirobek-robek, apa, tanfil. Ini kerjaan kaum musyrikin kepada jenazah-jenazah kaum muslimin ya. Ketika aku melihat mereka mulai melakukan tersebut kepada korban-korban yang mati dari kalangan kaum muslimin, aku pun mulai mendekati mereka perlahan-lahan ya. Dan kemudian aku melihat seorang kaum musyrikin mengumpulkan baju-baju perang yang ada pada para kaum muslimin, kemudian dia mengikatnya ya, baju-baju perang tersebut mengikatnya sebagaimana mengikat kambing ya. Wa idza rajul minal muslimin yantadhiruhu wa alaihi la'matah famadaitu hatta kuntu min wara'ih. Namun kemudian aku melihat ada seorang kaum muslimin, dia telah mengincar musyrik tersebut, di dekatnya. Ya. Dan dia masih mengenakan la'mah, masih mengenakan baju perangnya. Nah, kemudian aku pun mulai mendekatinya dan melihat hal tersebut dari belakang kaum muslim, dari belakang nih muslim ya yang sedang mengincar musyrik tersebut ya. Thumma qumtu uqaddir al-muslim wal kafir bi basari. Kemudian aku pun mendekatinya dan kemudian aku mulai menghitung jarak antara nih muslim dan nih kafir, nih musyrik ini ya. Fa idzal kafir afdalahuma uddah wa hay'ah. Dan aku lihat nih kafir jauh fisiknya lebih besar dan kelengkapan perangnya lebih lengkap pada nih kafir nih. Falam azal antadhirhuma hatta altaqaya. Dan kemudian aku pun masih memperhatikan mereka sehingga akhirnya mereka berdua bertemu ya. yakni berhadapan. Fadarabal muslimul kafir darbah fabalagat warikahu wa tafarraq wa tufraq furqatain. Akhirnya muslim tersebut berhasil menghajar nih kafir di bagian pahanya ya, sehingga terbelah dua pahanya nih kafir ya. Tsumma kashafa al-muslim an wajhi. Barulah setelah itu nih muslim membuka wajahnya, karena sebelumnya berarti mula'tham yakni ditutup sama kain biasa ya kaum muslim. Barulah dia membuka wajahnya waqal, dan dia berkata, kif tara ya Ka'ab ana Abu Dujana. Bagaimana menurutmu Ka'ab? Jadi dia ternyata tahu bahwa Ka'ab bin Malik lagi ngeliatin dia nih, gitu. Langsung dia bertanya pada Ka'ab, bagaimana menurutmu Ka'ab? Gimana, boleh nggak tuh? Begitu. Ana Abu Dujana, aku Abu Dujana. Ternyata Abu Dujana orang tersebut yang ngahajar nih musyrik ya.
Kemudian ada gambaran tentang bagaimana para wanita kaum muslimin. Ja'at niswah minal mu'minina ila sahatil qital ba'da nihayatil ma'arakah. Para wanita kaum muslimin datang ke medan peperangan ikut setelah selesai peperangan tersebut. Qal Anas berkata radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu, aku melihat sendiri Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha ummul mukminin, ya. Wa Ummu Sulaim, dan juga Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Innahuma lamushmiratan, sungguh mereka berdua begitu bersemangat. Ara khadama suqihima tanquzani al-kiraba ala mutunihima. Aku melihat mereka begitu bergesit, bergerak, ngelompat-lompatin satu jasad ke jasad yang lain, sehingga terlihat bagian kaki mereka, mereka sambil membawa air, sambil membawa wadah air. Tufarghani fi afwahil qaum. Mereka terus memberikan air minum kepada orang yang masih hidup di antara kaum muslimin. Thumma tarji'ani fatamla'aniha. Kemudian mereka kembali lagi dan mengisi lagi tempat air mereka. Thumma taji'ani fatufarrighanihi fi afwahil qaum. Kemudian kembali lagi ke jenazah-jenazah kaum muslimin tersebut, jasad-jasad kaum muslimin yang masih hidup, dan dia membagikan air, ya. Wa qala Umar berkata radhiyallahu anhu, kanat Ummu Salit min nisa'il ansar tazfar lana al-kirab yauma Uhud. Dulu juga demikian Ummu Salit, kata Umar radhiyallahu anhu. Dia banyak membagikan air kepada kita ketika perang Uhud, ya. Ya, peranan wanita, ya. Wa kanat fi haula an-niswah Ummu Aiman. Bahkan di antara para wanita tersebut juga ada Ummu Aiman, ya. Lamma ra'at fulul al-muslimina yuriduna dukhul al-Madinah akhadhat tahthu at-turaba fi wujuhihim wa taqul li ba'dihim haka al-maghzal halumma sayfak. Ummu Aiman ini ketika melihat beberapa kaum muslimin yang udah lari duluan dan sampai ke Madinah, Ummu Aiman melihat mereka dan kemudian dia ngambil debu dilemparin ke mukanya nih orang yang lari duluan, dan kata Ummu Aiman, nih alat tenunku, lu ngejahit deh, siniin pedang lo. Terus dia pergi. Dibagi alat tenun, mirzal ini alat tenun, ini alat tenun. Dalam nih, siniin pedang lo, gue yang pergi. Ya. Hakal mirzal wahalumma sayfuk. Thumma sara'at ila sahatil qital. Dia pun bersegera menuju medan pertarungan. Fa akhadhat tasqi al-jarha. Dan langsung dia segera bergerak memberikan minum kepada korban-korban yang luka-luka. Faramaha Hibban ibn al-Araqah bisaham. Dan kemudian gerakannya tersebut terlihat oleh seorang musyrik yang bernama Hibban ibn al-Araqah. Kemudian dipanah dia dari jauh, bisaham, dipanah dia, dilemparkan panah pada Ummu Aiman. Fawaqa'at wa takasyafat. Terkena dan kemudian terjatuhlah Ummu Aiman sampai tersingkap sebagian auratnya, ya. Fa'aghraqa aduwallah fi dhahak. Akhirnya Hibban tersebut pun tertawa begitu puas luar biasa. Fasyaqqa dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian tersebut pun memberatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadafa ila Sa'd bin Abi Waqqas sahman la naslala. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Sa'ad lagi sebuah panah yang tiada giginya, panah yang enggak ada ujung lancipnya. Itu berarti ini ada berapa kali kejadian, ya. Diberikan lagi kepada Sa'ad ini panah ompong ini, ya. Dan kemudian Rasul berkata, irmi bih, panah tuh orang dengan panah ini, gitu. Farama bihi Sa'ad dia nurut Rasul yang nyuruh sallallahu alaihi wasallam, dipanah oleh Sa'ad dengan panah tersebut. Fawaqa'a as-sahmu fi nahri Hibban. Pas banget panah tersebut mengenai lehernya Hibban. Fawaqa'a mustalqiyan hatta takasyaf. Dia pun jatuh terlentang sampai tersingkap juga auratnya. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Rasul pun tertawa sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu, sehingga tampak gigi-giginya. Thumma qala istaqada laha Sa'dun ajaballahu da'watah. Nurut Sa'ad gitu. Ya, ini maksudnya disuruh
tembak pakai panah ompong mau no saat gitu ya. Semoga Allah menjawab semua doanya. Ini diantara doa-doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam buat Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Sa'ad punya keutamaan kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ajaballahu lahu lit-tawwi wal lahwa. Langsung cespleng dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doanya Rasul nih di perang, Rasul berkata ajaballahu da'watah. Semoga Allah senantiasa menjawab doa-doa Sa'ad. Di sanad lain Rasul berkata, Allahumma stajib li Sa'din idza da'ak. Ya Allah, kabulkanlah bagi Sa'ad apabila ia berdoa bagimu. Ya. Ba'da intiha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ila asy-syi'b. Walamma istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqarrih min asy-syi'b, kharaja ala Ali bin Abi Talib hatta mala'a darakatah ما من المهراس قيل هو صخرة منقورة تسع كثيرا وقيل اسم ماء بأحد فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil melewati lembah celah sempit yang kemarin kita ceritakan, mereka dikejar oleh para pasukan kaum musyrikin, dipush kan. Mereka mengambil jalan tersebut sehingga menghadapi musuh hanya dari satu arah gitu kan. Dan kemudian Rasul melompati sebuah batu besar diangkat oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu. Kemarin ada cerita itu kan. Dan setelah Rasul berhasil melewati lembah tersebut, okay, di sana terdapat sebuah tempat air ya. Mihras ini dikatakan katanya sebuah batu yang cekung yang di situ banyak muat air. Tapi dikatakan juga mihras katanya ainul ma, yakni sumur yang ada di sekitar situ di dekat Uhud. Oke. Ala kulli hal mereka mengambil air tersebut dan membawakannya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam liyashraba minhu, agar Rasul minum darinya. Fawajada lahu raihan fa'afah. Tapi Rasul mencium ada bau di sumur ini dan Rasul enggak mau meminumnya, ada baunya nih. Oke. Falam yashrab minhu, Rasul pun tidak minum darinya. Wa ghasala an wajhihi dam, yang ada dipakai aja untuk membersihkan darah-darah dari wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa subba ala ra'sih, dan kemudian Rasul menyiramkan air tersebut di atas luka yang ada di kepalanya. Wa yaqul, dan sambil dia berkata, ishtadda ghadabullah ala man damma wajha nabiyyi. Sungguh bertambah murka Allah kepada seseorang yang melukai dan membuat berdarah wajah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sahal bercerita, wallahi inni la a'rif man kan yaghsil jurha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahal nih yang ikut perang juga, yakni bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, dia cerita, sungguh aku mengetahui siapa yang waktu itu merawat dan membasuh lukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kan yaskub al-ma, siapa yang menuangkan air untuk membasuh kepala Rasul dan wajahnya sallallahu alaihi wasallam, wa bimadui, dan kemudian aku tahu bagaimana Rasul di treatmentnya, diobatinnya gimana, aku tahu. Kata Sahal nih, kanat Fatimah ibnatuhu taghsilu. Fatimah itu radhiyallahu anha yang mencuci lukanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Ali bin Abi Talib yaskub al-ma bil mijan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menuangkan airnya, ya, menuangkan air ke untuk membasuh lukanya Rasul. Falamma ra'at Fatimah anna al-ma la yazidu ad-dam illa kathrah. Namun Fatimah melihat ternyata nih air enggak bikin darah berhenti ngucur, darah berhenti mengalir. Justru nambah diairin malah nambah berdarah terus nih lukanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini menggambarkan luka yang dalam berarti ya. Akhirnya akhadat qit'ah min hasir, dia pun mengambil sepotong tikar. Hasir yakni yang dedaunan yang dianyam untuk tikar. Oke? Itu fa ahraqatha, kemudian dibakar oleh Fatimah, oke? Fa'alsaqatha fastamsakat dam. Nah, kemudian abunya ditempelin ke luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu amsakat ad-dam, barulah darah berhenti mengalir. Wallahu a'lam. Dalam bentuk dibundelin terus dalam menyala gitu, dicas gitu seperti kai, atau mungkin abunya, karena abu bisa digunakan untuk
dan abu hasil pembakaran itu steril. Abu hasil pembakaran itu steril. Oke, abunya ini digunakan untuk apa? Menutup luka tersebut sehingga tertahan darah. Ya. Wajah Muhammad ibn Maslamah bima udzab sa'ir. Akhirnya kemudian Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu datang membawa air yang lebih segar. Fasyariba minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun meminum darinya wa da'a lahu bi khair dan mendoakan kebaikan baginya. Wa shalla adh-dhuhra qa'idan min athar al-jirah. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk karena luka yang dialaminya. Wa shallal muslimuna khalfahu qu'udan. Demikian para kaum muslimin salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Demikian salat duduk ya. Kalau imamnya duduk maka makmumnya harus duduk. Ya. Syamatat Abi Sufyan ba'da nihayat al-ma'rakah wa hadithuhu ma'a Umar. Nah, di sini terjadi conversation antara Umar radhiyallahu anhu dengan Abu Sufyan ya, dan betapa Abu Sufyan ini menggambarkan betapa kesal atau dendamnya Abu Sufyan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya ya. Lamma takamal tahayyu al-musyrikin lil-insiraf ashraf Abu Sufyan 'ala al-jabal fanada. Dan ketika para kaum musyrikin beres bebenah, dan siap untuk bergerak, Abu Sufyan pun menaiki bukit dan kemudian berteriak ke arah barisan kaum muslimin yang masih bertahan. Abu Sufyan berteriak dan berkata, "Afikum, apakah ada di antara kalian fanada afikum Muhammad? Apakah Muhammad masih ada di antara kalian?" Yani sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falam yujibuh, namun kaum muslimin tidak menjawabnya. Faqal afikum Ibnu Abi Qahafah. Apakah di antara kalian masih ada Ibnu Abi Qahafah? Ibnu Abi Qahafah yakni Abu Bakar, Abdullah Ibnu Abi Qahafah. Falam yujibuh, namun kaum muslimin diam, tidak menjawab seruannya Abu Sufyan. Faqala afikum Umar bin Al-Khattab. Apakah di antara kalian masih ada si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Falam yujibuh, dan mereka tidak menjawab. Masih ada di antara kalian, apakah maksudnya masih hidup enggak gitu ya? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mana'ahum minal ijabah. Nabi yang nyuruh diamin. Jangan jawab. Nabi yang nyuruh demikian sallallahu alaihi wasallam. Walam yas'al illa an haula ats-tsalatsah, dan Abu Sufyan tidak bertanya kecuali 3 orang itu doang. Ya, li'ilmihi wa ilmi qaumihi anna qiyamal Islam bihim. Dikarenakan dia dan kaumnya mengetahui bahwasanya berdirinya Islam nih dengan mereka itu, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Ya. Faqal amma haula faqad kafaitumuhum falam yamlik Umar nafsuhu in qal dan kemudian Abu Sufyan berkata, udah 3 orang itu doang udah cukup. Kata Umar gitu radhiyallahu anhu, maksudnya 3 ini mati udah cukup buat mereka, berarti kalian udah jatuh gitu. Kalau 3 Rasul, Abu Bakar, Umar telah tiada, berarti ini kaum muslimin udah jatuh, begitu kata Abu Sufyan. Falam yamlik Umar. Nah, Umar greget enggak nahan radhiyallahu anhu. Lam yamlik nafsah, dia enggak bisa nahan dirinya, yani he couldn't help. Dia enggak bisa menahan dirinya. Akhirnya dia berdiri dan berteriak, "Ya aduwallah, wahai musuh Allah, innal ladzin dzakartahum ahya." Sesungguhnya orang-orang yang kau sebut barusan itu semuanya masih hidup. Maksudnya Umar enggak nahan radhiyallahu. Sesungguhnya orang yang kau sebut semuanya tadi itu masih hidup semua. Kata Umar, waqad abqallahu ma yasu'uk, dan Allah masih menyisakan lagi pada kita yang akan membawakan keburukan padamu. Ya. Faqal qad kana fikum muthlah lam amur biha wa lam tasu'ni. Dan kemudian si Abu Sufyan berkata, jenazah-jenazah kalian nih dimuthlah, ditamthil, yakni dirusak-rusak jenazah kalian. Sungguh aku enggak nyuruh mereka, yakni kaum musyrikin, untuk melakukan hal tersebut. Walam tasukni, tapi not bad lah. Hal tersebut pun enggak membuatku menyesal. Begitu kata Abu Sufyan. Ini gambaran syammatah, kebenciannya Abu Sufyan kepada barisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala a'li Hubal. Kemudian Abu Sufyan berteriak, yakni membesar-besarkan nama Tuhannya. A'li Hubal. Hubal ini
Nah, nama berhalanya ya. Ya. Ali Hubal, yani tinggikan Hubal, begitu. Gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala tujibuna?" Kalau di kita memang takbir, begitu ya. Kalau di kita mah, oke? Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ enggak nyuruh diam. Nabi berkata, "Ala tujibuna?" Ini seruan musyrik nih, seruan syirik. Oke? Tidakkah kalian membantah, menjawabnya? Fama naqul? Mereka berkata, "Kita bilang apa dong ya Rasul?" Rasul berkata, "Qulu Allahu a'la wa ajal." Allah jauh lebih tinggi dan lebih agung. Akhirnya kaum muslimin menyambut teriakan mereka tuh dengan ucapan yang diajarkan Rasul, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Thumma qala, kemudian Abu Sufyan berkata, lana al-uzza wa la uzza lakum. Kita punya Uzza dan sungguh tiada Uzza pada kalian. Uzza ini Tuhannya juga. Ya kan? Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, ala tujibuna? Tidakkah kalian jawab mereka? Ya? Qalu ma naqul? Apa yang kami jawab ya Rasulullah? Qal qulu Allahu maulana wala maula lakum. Sungguh Allah pelindung kita dan tiada pelindung bagi kalian. Gitu. Dijawab demikian akhirnya oleh kaum muslimin. Thumma qala Abu Sufyan pun kemudian berkata, an'amta fa'al yaum bi yaum Badr wal harb sijal, katanya. Ya? Sudah pergilah kalian, kata Abu Sufyan. Sungguh hari ini balasan hari yang waktu itu, yakni balasan hari Badr. Kita ini udah satu sama. Wal harbu sijal, dan peperangan masih terus berjalan. Kata Abu Sufyan demikian. Fa'ajabahu Umar. Ya, kata maksudnya kita udah sama satu gitu. Waktu di Badr kalian menang mengalahkan kita, dan sekarang kita menang mengalahkan kalian. Umar pun menjawab radhiyallahu anhu, la sawa, sungguh tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Korban-korban kami yang terbunuh berada di surga, adapun korban-korban di antara kalian yang terbunuh berada di neraka. Kata Umar demikian radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Sufyan berkata, halumma ilayya ya Umar. Coba sini Umar, kita ngobrol. Kata Abu Sufyan. Okay? Kepada Umar radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tihi fanzur ma sya'na." Datangin Umar, coba lihat dia mau ngomong apa. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, Umar pun mendatanginya. Faqala Abu Sufyan pun berkata, "Anshudukallah ya Umar, aqatalna Muhammadan?" Yani anshudukallah, astahlifuka billah. Aku tanya engkau dengan nama Allah, sumpah, apakah kita telah membunuh Muhammad? Lihat, musyrik juga masih pakai nama Allah. Apakah kita telah membunuh Muhammad? Gitu. Ya? Qala Umar berkata radhiyallahu anhu, Allahumma la. Ya, sama sekali tidak. Wa innahu la yastami' kalamaka al-an. Sesungguhnya Rasul pun mendengar pembicaraanmu sekarang. Akhirnya Abu Sufyan berkata, anta asdaq indi min ibni Qami'ah wa abar. Sesungguhnya engkau lebih jujur dan lebih mulia bagiku daripada si Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini Abdullah Ibnu Qami'ah yang kemarin siapa namanya ngahajar Mus'ab Ibnu Umair, dan dia kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata qutila Muhammad, gitu. Okay? Abdullah Ibnu Qami'ah juga yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hantaman sampai besi nancep di tulang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Abu Sufyan, sungguh engkau lebih jujur dan lebih mulia di hadapanku daripada si Abdullah ibn Qami'ah. Ya. Mawa'iduhu at-talaqi, muwa'adah at-talaqi fi Badr. Akhirnya kemudian mereka pun janjian untuk next kita perang di Badr. Perang kembali di Badr, ya. Ibnu Ishaq bercerita, "Lamman sarafa Abu Sufyan wa man ma'ah nada, inna maw'idakum Badr al-'am al-qabil." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajul min ashabihi, "Qul na'am, huwa bainana wa bainaka maw'id." Tuh. Abu Sufyan akhirnya sambil pergi dia berkata, "Sesungguhnya perjanjian kita nih, sesungguhnya kalian lihat nanti kami di Badr, okay?
al-am al-qabil, tahun yang akan datang. Rasul pun menyuruh salah seorang sahabatnya, "Na'am," bilang kepadanya, "Na'am." Iya, jawab. "Iya, kita janji nanti kita perang lagi di Badr." Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. At-tathabbut min mauqif al-musyrikin. Nah, di sini kaum muslimin juga perlu tathabbut. Ya, ini perlu ngecek lagi, benar nggak nih kaum musyrikin mau pergi. Ya kan? Tadi dia bilang katanya tahun depan ya di Badar. Oh, ini berarti gambaran udah mereka mau pulang ke Mekah kan? Tapi Rasul tetap tatsabbut, tetap ngecek lagi. Takutnya ini diantara strategi mereka dan akhirnya nyerang Madinah, ma'adzallah. Nah, Rasul perlu ngecek beneran gerakan mereka menuju Mekah. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha Ali bin Abi Thalib. Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu faqal. Rasul berkata, "Ukhruj fi atharil qaum." Coba kau ikuti kaum tersebut wahai Ali. Oke, kau intip mereka. Ya. Fanzur madza yasnaun, lihat apa yang mereka perbuat. Wa ma yuridun, kemana mereka maunya nih kemana. Oke. Fa in kanu qad janabu al-khail wamtatu al-ibil fa innahum yuriduna Makkah. Apabila mereka membiarkan kuda-kudanya nggak dinaikin dan mereka menaiki unta-untanya saja, maka sungguh mereka mau pulang ke Mekah beneran itu. Ya? Wa in kanu qad raqibu al-khail, namun apabila sebaliknya mereka telah menaiki kuda-kudanya, wasaqu al-ibil, dan kemudian membiarkan unta-untanya dikasih minum biar istirahat dan minum unta-untanya, fa innahum yuridunal Madinah, maka kalau gitu berarti mereka mau perginya ke Madinah gitu. Karena Uhud ini kan udah dekat dengan Madinah. Unta ini biasanya untuk bawa-bawa barang-barang berat dan jarak jauh. Oke? Kalau mereka menaikinya unta, nah berarti beneran mau pulang ke Madinah. Nah, kuda ini lebih kepada untuk kecepatan gerakan. Oke? Nah, kalau mereka membiarkan onta-ontanya dan memberi minum onta-ontanya, ya ini tetap diparkirin onta-ontanya, dan akhirnya mereka menaiki kuda-kudanya saja, maka hakikatnya mereka nggak mau pulang ke Mekah itu. Mereka mau cepat untuk menyerang ke Madinah, ya, mau melanjutkan serangan ke Madinah, ya. Walladzi nafsi biyadihi la in araduha la asiranna ilaihim fiha thumma la unajizannahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, apabila mereka memang masih menuju ke Madinah, aku akan turun langsung dan aku akan hadapi mereka di tempat mereka, yakni aku akan hantam mereka di tempat mereka, la unajizannahum. Aku akan habisi mereka di tempat mereka langsung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali bercerita, kharajtu fi atharihim anzur madza yasnaun. Kemudian aku pun melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, aku track mereka, aku tracking, oke, aku ikutin mereka dan aku melihat sendiri apa yang mereka lakukan. Fajannabu al-khail wamtatu al-ibil. Mereka yang ada beneran, mereka menjauhkan kuda-kuda, yakni membiarkan kuda-kuda dan mereka menaiki onta-onta. Wajjahu ila Makkah. Oh, berarti mereka mau berjalan menuju Makkah, mau pulang. Ya. Tafaqud al-qatla wal jurha. Nah, barulah mencari orang-orang yang terbunuh dan terluka di antara kaum muslimin. Wa faraghan nas litafaqud al-qatla wal jurha ba'da mansarif Quraisy. Setelah Quraisy pergi, mulailah para kaum muslimin mencari jenazah-jenazah kaum muslimin atau orang-orang yang terluka di antara kaum muslimin. Qal Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bercerita, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud atlub Sa'd bin Rabi'. Rasul mengutusku di hari Uhud. Aku disuruh mencari si Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Ini ahad as-su'ud al-udhama, ya, Sa'ad pembesar Ansar, ya. Disuruh cari Sa'ad bin Rabi' di antara jenazah-jenazah yang ada. Faqala li, Rasul berkata kepadaku, in ra'aitahu fa'akrihu minni salam wa kullahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajidu. Apabila kau menemukan Sa'ad bin Rabi', sampaikan salamku kepadanya, yakni bilang Rasul mengucapkan assalamualaikum. Dan Rasul berkata bagaimana kondisimu, yakni Rasul mempertanyakan bagaimana kondisimu sekarang, gitu, ya. Qal,
Zaid bin Thabit kemudian bercerita, faja'altu atuf bainal qatla, akhirnya aku mengelilingi jenazah-jenazah kaum muslimin, ya. Fa'ataituhu wa huwa bi akhir ramaq, dan aku mendapati Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan akhir ramaq, udah dikit lagi meninggal. Udah dikit lagi mau meninggal. Ramaq yakni nafas-nafas terakhir, ya. Fihi sab'un darbah, di tubuhnya terdapat 70 luka, ma baina ta'nah bi rumah wa darbah bi saif, antara hantaman-hantaman tombak atau sabetan-sabetan pedang, wa ramyah bisaham, dan luka-luka dari anak panah. Fakultu, aku pun berkata kepadanya, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' alaika salam, sesungguhnya Rasul membacakan salamnya ke atasmu, yakni mengucapkan salam kepadamu. Wa yaqulu laka akhbirni kaifa tajidu, dan kemudian Rasul meminta kabar bagaimana kondisimu. Faqal wa ala Rasulillah assalam, dan akhirnya Sa'ad berkata, semoga keselamatan ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni menjawab salam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu ya Rasulullah ajid rihal jannah, sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh aku telah menemukan aroma surga. Ajid rihal jannah, aku telah menemukan wanginya surga, ya. Wa kulli qaumi al-ansar, dan sampaikan pesan kepada kaumku seluruh golongan Ansar, yakni para penduduk Madinah. La uzra lakum indallah in khalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ainun tatruf wa fadat nafsuhu min waqti. Sampaikan kepada kaumku para golongan Ansar, sungguh tak ada uzur bagi kalian apabila sampai itu musuh-musuh, yakni kaum musyrikin, bisa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sementara masih ada mata yang berkedip pada kalian, yakni selama kalian masih hidup. Ya? Selama kalian masih hidup, sungguh tak ada uzur bagi kalian apabila sampai musuh-musuh Islam masuk ke Madinah dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis berpesan demikian langsung fadat ruhu, langsung keluar ruhnya dan beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu. Wa wajadu fil jurha al-usayrim, dan kemudian juga para kaum muslimin menemukan di antara jenazah-jenazah ini ada al-usayrim, ya. Usayrim ini yang bernama Amr bin Thabit, wa bihi ramaq yasir, yang masih ada sedikit nafas padanya. Wa kanu min qablu ya'riduna alaihi al-islam fayabah. Ingat enggak nih Usayrim ini yang enggak mau masuk Islam, udah ditawarin masuk Islam enggak mau. Oke? Cuman ikut berperang akhirnya bersama para kaum muslimin, ya. Faqalu inna hadzal Usayrim ma jaa bih laqad taraknahu wa inna lamunkir li hadzal amr. Kenapa nih Usayrim kok masih ikutan perang sama kita? Sungguh kita telah meninggalkan dia. Ya, ini kita nggak ngajak dia untuk perang, tapi kok dia masih datang bergabung bersama kita? Apa yang membuatnya datang ini bersama kita bergabung? Semasalu. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Usayrim ini yang masih ada sedikit sisa nafas padanya. Malladzi jaa bik? Apa yang memotivasimu untuk bergabung di sini, berperang di sini? Ahadabun ala qaumik am rughbah fil Islam? Apa berangkat dari rasa belamu kepada kaummu doang? Tuh, nasionalisme. Itu doang. Am rughbah fil Islam, atau memang berangkat dari kecintaanmu kepada Islam? Faqal, Usayrim pun berkata, bal rughbah fil Islam. Justru kecintaan kepada Islam. Ya, amantu billahi wa rasulih, sungguh aku beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma qataltu ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asabani ma tarawun, sehingga terjadilah padaku apa yang kau lihat sekarang. Ya. Wa mata min waqtih, di situ juga akhirnya Usayrim meninggal. Fadzakaruhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasul pun berkata, huwa min ahlil jannah, dia penduduk surga, ya. Qala Abu Hurairah mentaklik kejadian ini, beliau berkata, walam yusalli lillahi qattu walam yusalli lillahi salatan qattu,
Padahal dia nggak pernah sholat kepada Allah, satu kali sholat nggak pernah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi wajibat, tapi telah wajib atasnya syurga. Dan dia nggak pernah melakukan sholat sekalipun. Ya, wa wajadu fil jurha Kuzman. Nah, ada lagi yang kayak gitu, tipenya kayak Usairim, namanya Kuzman. Oke? Kan qad qatala qitalal abtal, betapa dia bertarung, oke, begitu heroik luar biasa. Qatala wahdah sab'ah au thamaniyah minal musyrikin. Dia sendiri menghadapi 7 atau 8 orang golongan kaum musyrikin. Wa wajaduhu qad athbatathu al-jiraha. Dan kemudian para sahabat menemukan dia telah terjatuh karena banyaknya luka di tubuhnya. Fahtamaluh ila dar Bani Dhafar. Akhirnya para sahabat mengangkatnya, membawanya ke rumahnya, ke daerah Bani Dhafar. Yani wa basyarahu al-muslimun faqal wallahi in qatalta illa an ahsab qaumi. In qataltu illa an ahsab qaumi. Walaula dzalik ma qatalt. Tapi ini dia Kuzman di situ berkata terang-terangan, demi Allah, sungguh aku tidaklah berperang kecuali karena sebagai ahsab qaumi, yakni sebagai salah seorang di antara kaumku yang lagi membela kaumnya saja. Tuh. Dia terang-terangan bicara demikian. Walau la dzalik ma qatal, kalau bukan karena demi membela nama baik kaumku, sungguh aku tak akan berperang. Falamma ishtaddal bihil jarah nahara nafsah, dan ketika semakin sakit terasa luka-lukanya, dia pun akhirnya hirakiri, apa namanya? Harakiri, bunuh diri. Oke, dia menghabisi nyawanya sendiri dengan pedangnya, nahara nafsah. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dzukira lahu, ketika disebutkan dan dikisahkan tentang Kuzman ini, innahu min ahlin nar, sesungguhnya dia penduduk neraka. No. Wa hadha huwa masir al-muqatilin fi sabilil wataniyah. Nah, asal diketahui, demikianlah kelak akhir perjalanan dari mereka yang berperang dengan nama negeri. Oke? Fi sabilil wataniyah, ya. Au fi sabil siwa i'la kalimatillah, atau berperang demi hal-hal dan nilai-nilai lain selain memang hanya meninggikan kalimatullah. Wa in qatalu tahta liwa'il Islam, kalaupun mereka berperangnya di bawah bendera Islam, okay, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal wa fi jaisyir rasul was sahabah, bahkan dia berada di dalam pasukannya Rasul bersama para sahabat radhiyallahu anhum, tapi niatnya bukan untuk meninggikan kalimatullah, tapi demi membela kaumnya, membela negerinya, membela tanahnya, hanya itu, maka demikianlah akhir perjalanan mereka. Innahu min ahlin nar, sesungguhnya dia penduduk neraka. Ma'adzallah. Lihat, ya, karena mereka yang berperang memang membela Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah mereka mengikuti kaidah-kaidah, petunjuk dan arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berperang. Ya. Mereka yang telah mengikuti petunjuk dan panjinya Rasul aja sallallahu alaihi wasallam, belum tentu mereka ternyata ikhlas demi membela agama Allah. Contohnya Kuzman ini. Apalagi mereka yang perang yang udah nggak lagi sesuai dengan adab-adab fikih perang yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syarat fikih perang yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berperangnya hanya demi tanah yang terampas, demi membalas ibu yang telah dibunuh, saudara yang telah dibunuh. Nggak ada lagi li'la kalimatillah. Nggak ada lagi seruan-seruan perang demi meninggikan kalimatullah, udah nggak terdengar lagi. Tapi kenapa? Karena darah yang tertumpah, karena negeri yang dirampas. Dan terlihat perangnya pun jauh dari syarat-syarat fikih yang sebagaimana mengatur jihad di dalam syariat, tidak dipimpin dan tidak diseru, tidak dikoordinir oleh penguasa yang resmi, tapi sporadis. Kemudian menyerangnya juga menyerang penduduk-penduduk masyarakat yang enggak ikutan perang, tahu-tahu diserang. Itu. Terus perhitungannya juga bagaimana nih kekuatan musuh, apakah akan membawakan madarat lebih besar, enggak ada juga perhitungan demikian. Ya? Apakah dengan itu kemudian mereka mau mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang berperang? Beneran?
di bawah arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan fikih yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan niat memang betul tulus, bukan karena darah, bukan karena tanah, bukan karena dendam, bukan karena negeri, bukan hanya demi meninggikan kalimatullah. Ya, Ammar bin Yasir ini radhiyallahu anhu, dia ngelihat sendiri ayah dan ibunya dibunuh. Tapi tidaklah dia mengangkat pedang mencari Abu Jahal terus dia tusuk sendiri gitu tanpa arahan Rasul. Enggak, dia tunggu Rasul menyeru jihad, baru dia ikutan jihad. Bilal ini disiksa sama Umayyah bin Khalaf dan lain-lain. Tapi apa kemudian dia mencari batu atau mencari pisau dapur, dia cari Umayyah, dia tojos diam-diam? Enggak, dia tunggu seruan Rasul untuk berjihad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu baru jihad. Ya? Bukan berangkat dari motivasi emosional. Ya? Bukan berangkat dari hal-hal demikian. Ala aksi man hadha man fi qatla rajul min Yahud Bani Tha'labah. Dan kemudian sebaliknya bahkan ada di antara orang-orang yang terbunuh seorang Yahudi dari golongan Bani Tha'labah. Qala liqaumi, dia berkata kepada kaumnya, ya ma'syara Yahud, wahai sekalian kaum Yahudi. Wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum haq. Sungguh kalian telah menyadari betapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menolong kalian, yakni menjaga kalian, menjaga orang-orang Yahudi, menjaga perjanjian damai dan membawakan keuntungan juga untuk orang-orang Yahudi. Wahai kaumku, sungguh kalian telah mengetahui betapa pertolongan Muhammad kepada kalian itu benar adanya. Ya? Qalu innal yawma yawma sabt. Tapi orang Yahudi kan jago ngeles. Dia berkata, nggak bisa nih hari-hari Sabat. Nggak bisa perang deh, hari sucinya. Akhirnya dia berkata nih, la sabta lakum, sungguh tidak ada Sabat lagi bagi kalian hakikatnya. Ya? Fa akhadha sayfahu wa uddatah. Akhirnya dia mengambil pedangnya dan seluruh persiapannya dan dia bersiap untuk berangkat perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, berpesan, berwasiat, in asabtu famali li Muhammad. Apabila aku terbunuh, maka seluruh hartaku aku berikan buat Muhammad. Ya? Yasna fihi ma yasha, biar dia yang atur semaunya dia kayak gimana. Thumma ghada faqatala hatta qutil. Dia pun pergi berangkat ikut berperang sehingga dia pun terbunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun bersabda tentangnya, Mukhayriq khairu Yahud. Betapa si Mukhayriq, namanya Mukhayriq, ya? Dia adalah the best of Jewish. Dia adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ya. Baik, pertemuan selanjutnya kita berbicara tentang bagaimana dikumpulkan jenazah kaum muslimin, para syuhada, dan bagaimana dikuburkannya, ya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum.